Belakangan ini, usaha frozen food rumahan banyak menjadi sorotan dikarenakan sebagian terkena razia oleh aparat dikarenakan tidak memiliki izin edar BPOM. Apalagi konon pelaku UMKM tersebut diancam denda sebesar 4 miliar rupiah. Ini membuat khawatir karena banyak banget orang yang banting setir berjualan makanan dari rumah di masa pandemi seperti sekarang. Tapi sebenarnya, kalau kita membaca aturan yang berlaku, ternyata ini tidak berlaku ke semua produk makanan dan minuman loh. Nah, di episode kali ini saya akan membahas produk pangan apa sih yang masih boleh dijual secara legal meskipun tidak memiliki izin BPOM. Mau tahu apa aja? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat BPOM memang diperlukan untuk sejumlah produk. Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat supaya produk yang dijual bebas memenuhi standar kelayakan dan kualitas tertentu. Tapi ternyata tidak semua makanan butuh izin edar loh. Kalau kita baca Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, ada sejumlah produk yang bebas izin edar BPOM. Ini dijelaskan di pasal ketiga di aturan tersebut. Berikut rinciannya. Pangan olahan produksi industri rumah tangga yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Ternyata guys, kalau industri rumahan berjualan makanan yang kadaluarsanya di bawah 7 hari, maka tidak butuh izin BPOM. Ini berarti kalau kalian jualan makanan yang siap makan, kayak buka warteg di depan rumah, atau jualan lewat GrabFood, GoFood, dan sebagainya, sebenarnya tidak membutuhkan izin BPOM. Ini dikarenakan jenis makanan tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi segera. Nah, frozen food yang kena razia itu sepertinya dipanggil aparat karena daya tahannya dinilai lebih lama dari 7 hari. Selanjutnya, pangan olahan impor dalam jumlah kecil untuk sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, atau konsumsi sendiri. Nah, kalau menurut poin berikutnya, ternyata kita boleh impor makanan dalam jumlah kecil, tapi untuk keperluan khusus yang sudah disebutkan. Tapi kalau untuk dijual ulang, sayangnya kita tetap harus memiliki izin tambahan. Selanjutnya, pangan olahan yang digunakan lebih lanjut untuk bahan baku dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan pembeli. Pangan siap saji. Dan pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal pasca panen meliputi pencucian, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan atau blansir, serta tanpa tambahan bahan tambahan pangan atau BTP kecuali untuk pelilinan. Produk pangan di atas sebenarnya tidak memerlukan izin edar BPOM untuk diperdagangkan. Informasi ini penting untuk diketahui pelaku usaha supaya tidak gampang ditakut-takuti oleh oknum yang berniat memeras. Akan tetapi, meskipun produk di atas tidak memerlukan izin edar dari BPOM, tapi Anda disarankan untuk tetap mengurus sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau yang biasa disingkat SPPIRT ke Dinas Kesehatan Pemda setempat yang relatif lebih sederhana. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah dibahas di video sebelumnya.
Jadi kalau boleh Mimin simpulkan sih, buat teman-teman pebisnis kuliner yang nggak mau repot mengurus berbagai izin, lebih baik fokus untuk berjualan makanan siap saji yang tidak bisa tahan lebih dari 7 hari. Biar lebih jelas lagi, kita bahas pakai contoh ya. Misalnya jualan bakso. Kalau jual bakso di depan rumah itu boleh. Terus, kalau mau dijual lewat delivery online juga nggak masalah. Kalau baksonya divakum terus didinginkan di pendingin biasa bukan di freezer, masih bisa tanpa izin BPOM asal tahannya di bawah 7 hari. Tapi kalau baksonya dibekukan, itu akan jadi butuh izin BPOM karena tahannya lebih dari 7 hari. Contoh lain, misalnya dagang gorengan di depan rumah. Butuh izin BPOM nggak? Nggak, karena gorengan biasanya langsung dimakan, jualannya dalam jumlah kecil, dan pembeli bisa memilih di tempat mau gorengannya jenis apa saja. Tapi misalnya nih, teman-teman jualan juga adonan tepung campuran buat pembeli masak sendiri di rumah gitu. Nah, kalau yang itu akan menjadi tanda tanya karena jadinya tidak lagi dikategorikan makanan siap makan dan daya tahannya jadi lebih dari 7 hari karena hanya berupa tepung campuran. Buat jaga-jaga nih kalau ada yang mempertanyakan, meskipun usaha rumahan, kalau bukan untuk dimakan langsung, disarankan untuk menuliskan tanggal kadaluarsa makanan yang dijual, biar ada kejelasan bahwa makanan tersebut harus dikonsumsi sebelum 7 hari. Begitu juga kalau kalian berjualan secara online, kalian bisa menambahkan kata-kata bahwa makanan yang kalian jual itu harus dikonsumsi sebelum 7 hari. Terkait dengan berita viral aparat mulai melakukan razia ke sejumlah UMKM yang berjualan makanan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meminta kepada jajarannya untuk terus membina dan mendampingi para pelaku UMKM yang belum memiliki izin edar, bukan malah langsung ditindak secara hukum. Beliau juga menghimbau kepada BPOM agar persyaratannya dibedakan antara UMKM dengan industri besar. Hal ini dimaksudkan supaya para pelaku UMKM tetap bisa berjualan. Demikian penjelasan Mimin, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!